Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Ageng Cahyo Ramadi, nomor Taruna 20.01.018. Mohon izin memberikan jawaban. Nomor 1. Mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Pengendalian proyek adalah sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Ada beberapa tujuan dan manfaat yang penting dalam pengendalian suatu proyek, antara lain: yang pertama, mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek secara menyeluruh. Yang kedua, mengetahui hubungan antara pekerja satu dengan pekerja lainnya. 3. Penyediaan dana atau keuangan. 4. Sebagai alat dalam pelaksanaan. 5. Sebagai alat koordinasi dan pemimpin. 6. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi. 7. Pengendalian waktu penyelesaian. 8. Penyediaan tenaga kerja, alat, dan material. Soal nomor 2, sebutkan salah satu masalah dalam pengendalian proyek dan berikan alternatif solusinya. Tentu dalam perjalanan melakukan perencanaan dan pengaturan sebuah proyek, ada beberapa kendala yang tidak bisa dihindari, sehingga seringkali menjadi penghalang dari kemajuan dan perkembangan proyek itu sendiri. Umumnya, beberapa kendala ini meliputi yaitu sumber daya tidak memenuhi. Seringkali dalam sebuah proyek terkendala dengan terbatasnya sumber daya yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam proyek tersebut, sehingga satu orang harus memegang beberapa peranan sekaligus. Disinilah kinerja pemimpin sangat dibutuhkan, terutama dalam memastikan setiap tugas yang diberikan pada pekerja berjalan dengan lancar, sehingga meskipun sumber daya sangat minim, namun proyek tidak mengalami kendala yang berarti. Yang ketiga, mengapa seorang manajer proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen risiko? Jelaskan. Manajemen proyek penting untuk memastikan risiko proyek dapat terkelola dan termitigasi dengan baik untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari. Project manager harus dapat menganalisis seluruh risiko potensial proyek, membuat mitigasi dan perencanaan jika risiko tersebut terjadi kelak. Risiko tersebut harus disusun berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besar risikonya. Dengan membuat manajer risiko, proyek dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang 4, berikan satu contoh konflik yang terjadi pada suatu proyek dan berikan analisis lengkapnya. Hal ini terjadi terutama jika individu. Contoh kejadiannya yang salah satunya yaitu apabila ada suatu individu dipromosikan dengan sangat cepat dalam suatu menjadi pemimpin, tetapi dia tidak dilengkapi dengan pelatihan. Tekanan lingkungan dengan kurangnya pengalaman dan variasi gaya kepemimpinan dapat menimbulkan konflik. Kasus seperti ini biasanya ditemukan dalam perusahaan yang berukuran sedang atau besar. Penyelesaiannya yaitu HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompeten untuk mengisi posisi tersebut sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur, komunikasi antara manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menengahi dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan mana yang sebaiknya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan. 5. Apa yang menyebabkan suatu proyek diberhentikan pengerjaannya? Proyek disebut berhenti bila pekerjaan proyek sudah sampai pada titik tertentu di mana tidak mungkin lagi dibuat kemajuan lebih lanjut. Aktivitas penghentian proyek merupakan aktivitas yang kritikal. Oleh karena itu, untuk melakukannya memerlukan prosedur dan mekanisme yang jelas dan sistematis. Ada beberapa alasan mengapa proyek dinyatakan berhenti, yaitu: 1. Proyek berhenti karena proyek memang sudah selesai sesuai dengan perjanjian kontrak. 2. Proyek lebih menguntungkan bila diberhentikan daripada dilanjutkan karena adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, misalnya kelangkaan sumber daya, kenaikan harga secara mencolok, perubahan kondisi pasar, atau kondisi alam. Yang ketiga, proyek berhenti karena tidak dapat memenuhi performance yang diinginkan. Ini terjadi karena perencanaan dan pengendalian yang buruk. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.